semua murid, semua guru, 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 semua murid, semua guru belajar bergerak, semua murid, semua guru. Tiga kelas Bapak Ibu yang ajar kelas 10 dan 11 kelas 12 maka Anda sesuaikan dengan kelas yang ada pembelajaran yang berproses ketika berjalan. Bapak, terima kasih. Untuk selanjutnya kami nanti berkoordinasi dengan guru-guru di yang berhubungan kelas yang ada laki-laki. Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu hebat yang saya hormati, yang pertama saya terima kasih atas Bapak Ibu telah meluangkan waktunya. Sebelum materi ini saya sampaikan, mohon izin untuk waktu kurang lebih nanti kita sampai maksimal jam 9 ya. Bapak Ibu hebat yang saya hormati, untuk kali ini sosialisasi modul 31. Di modul 31 ini adalah mengenai pengambilan keputusan sebagai pemimpin pembelajaran. Tapi sebelum kita mulai lebih jauh, lebih lanjut, kita pahami dulu tentang maksud dan tujuan untuk judulnya terlebih dahulu. Karena kita nanti kalau ke depan berjalan ke depan, tapi untuk maksud judulnya saya belum paham, kita nanti kesulitan atau miskomunikasi. Bapak Ibu guru hebat yang saya hormati, modul 31 pengambilan keputusan sebagai pemimpin pembelajaran. Maksud dari pengambilan keputusan di sini adalah merupakan suatu kita dituntut untuk ambil keputusan. Nah, sebagai pemimpin pembelajaran di sini kita sebagai guru ya, sebagai guru baik itu ruang lingkupnya ada di kelas, yang lebih besar lagi nanti di sekolahan, dan lebih skupnya lagi adalah di masyarakat. Jadi kita sebagai guru di sini dituntut untuk bisa mengambil keputusan sebagai pemimpin pembelajaran. Sebelum kita mulai, kita ingat terlebih dahulu bahwa education is the art of making men ethical. Jadi pendidikan adalah sebuah seni untuk menciptakan manusia menjadi beretika. Lagi-lagi, jadi kita sebagai peran utama di sini sebagai pemimpin pembelajaran, guru, kita ini mempunyai peran yang sangat strategis. Ya, kamakola Josh William Frederick Hegel. Education is the art of making men ethical. Pendidikan adalah sebuah seni untuk menciptakan manusia menjadi beretika. Jadi pesan dari Bapak Menteri Pendidikan, Bapak Nadiem Makarim, beban dan amanat kepemimpinan adalah mengimbangi semua prioritas yang terpenting. Tugas saya dalam pendidikan adalah melakukan yang terbaik. Apa yang diinginkan kadang-kadang belum tentu yang terbaik, dan untuk membuat perubahan, apalagi perubahan transformasional, pasti ada kritik. Sebelum
mengambil keputusan, tanyakan apakah yang kita lakukan berdampak pada peningkatan pembelajaran murid. Lagi-lagi di sini maksudnya kita untuk kurikulum Merdeka nanti endingnya adalah pembelajaran yang berpihak kepada murid. Pemahaman inti, jadi maksud dari sosialisasi modul ini Bapak Ibu nanti berfokus pada pengembangan keterampilan, skill ya, kemampuan Bapak Ibu guru dalam mengambil keputusan sebagai pemimpin pembelajaran. Yang kedua, dalam hal nanti kita pembelajaran ini tidak ada salah benar. Jadi semuanya ini nanti adalah kita untuk menaikkan skill kita dalam pengambilan keputusan. Selama pengambilan keputusan itu tadi didasarkan pada nilai kebajikan universal. Ya, nilai universal itu apa saja? Yang kedua adalah demi kepentingan murid, dan yang ketiga asal keputusan itu diambil dengan rasa tanggung jawab. Jadi dasar-dasar kita dari mengambil suatu keputusan diantaranya adalah yang pertama, yang penting berpihak pada anak, ya, berpihak pada anak. Ini kata-kata yang sebelumnya menjadi berhamba kepada murid, tapi karena ini kata-kata yang berhamba ya lebih mendekat kepada suatu kepercayaan kita, maka untuk angkatan CGP angkatan 1 itu memprotes supaya bahasanya ini jangan menghamba tapi berpihak pada anak. Yang kedua, kebajikan universal, asal keputusan itu yang diambil itu adalah sesuai atau mengandung nilai-nilai kebajikan universal. Dan yang terakhir adalah asal untuk keputusan itu diambil dengan penuh rasa tanggung jawab. Sebagai seorang pemimpin pembelajaran, kita sebagai guru sering sekali dihadapkan pada suatu kondisi. Kondisi itu memaksakan atau mengharuskan kita itu untuk mengambil suatu keputusan. Ya. Nah, pada waktu itu semua mengambil suatu keputusan, namun sering juga keputusan tersebut itu melibatkan kepentingan dari masing-masing pihak yang sama-sama benar. Ingat, suatu kondisi kita harus mengambil keputusan tersebut melibatkan beberapa pihak dan semuanya benar, ya, dia semuanya benar. Tapi semuanya benar tapi saling bertentangan. Ingat Bapak Ibu, sebelum kita maju materi selanjutnya, sering kita dalam suatu sebagai pemimpin pembelajaran dihadapkan pada situasi di mana kita harus mengambil suatu keputusan yang melibatkan berbagai pihak yang masing-masing itu benar, masing-masing benar tapi saling bertentangan antara satu dengan yang lain. Nah, tidak semua keputusan sulit merupakan dilema. Pada waktu Bapak Ibu merasakan pada suatu kondisi harus mengambil suatu keputusan, di sana Bapak Ibu ingat dasar pemikirannya itu apa? Ya, mengambil suatu keputusan. Setelah Bapak Ibu mengambil suatu keputusan, selanjutnya adalah timbul ragu-ragu. Pendapat saya yang saya sampaikan tadi itu benar apa tidak? Setelah itu benar apa tidak? Selanjutnya adalah sesuai apa tidak dengan peraturan. Dan yang terakhir akan menjadi atau muncul suatu pemikiran atau pendapat saya tadi sesuai dengan orang yang saya idolakan apa tidak? Seperti itu. Cuma kita harus membedakan Bapak Ibu di sini kondisi dilema etika. Kenapa dinamakan dilema etika? Karena di sana Bapak Ibu pada waktu harus memutuskan itu timbul berbagai dilema, ya, dilema. Apakah harus pakai etika yang seperti ini atau pakai yang etika yang kedua atau etika yang ketiga. Tapi Bapak Ibu perlu kita dan harus bisa membedakan apakah itu suatu permasalahan yang merupakan suatu dilema etika atau itu merupakan rujukan moral. Memangnya apa bedanya antara rujukan moral dengan dilema etika? Kira-kira ada yang mau menjawab perbedaan antara rujukan moral dengan dilema etika? Kalau tidak, kita lanjut untuk rujukan moral ketika seseorang harus memilih dan membuat keputusan antara benar yang salah. Kalau ini mah jelas ya Bapak Ibu ya.
Rujukan moral itu harus memutuskan antara benar yang salah. Sedangkan dilema etika, ketika kita harus memilih di antara dua pilihan, di mana dua-duanya itu benar, dua-duanya benar, tetapi saling bertentangan. Sampai sini dulu bisa memahami ya, dilema etika sama rujukan moral. Tapi kalau dasar kebenarannya dulu, sumber kebenaran itu kan macam-macam. Terus ini nanti ada di depan. Terus Bu Santi, ibaratnya Bu Santi ini sudah membuka dulu, terus Bu Santi. Nah, ini adalah saat dimana kita harus membuat keputusan. Tapi dalam membuat keputusan ini nanti kuncinya kita harus tahu ini masalah masuknya itu dilema etika atau rujukan moral. Nah, yang seperti apa sih kira-kira untuk rujukan moral maupun dilema etika? Ini pertama kali untuk permasalahan di sini. Monggo Bapak Ibu bisa dilihat, pelan-pelan akan saya bacakan. Ini permasalahan, pokoknya saya itu hanya ngambil di buku saja, ya, bukan karena sesuatu enggak. Rehan adalah seorang murid kelas 12 yang sangat berbakat dalam bidang seni. Dia juga sopan dan baik hati. Dia selalu membuat orang terkesan dengan karya seni yang dibuatnya. Namun dia tidak menyukai pelajaran matematika. Nilai-nilainya untuk belajar matematika itu selalu di bawah KKM. Sebelum mengikuti ujian akhir SMA dan pengumuman lulusan SMA, Rehan itu sudah diterima di universitas pilihannya di jurusan seni. Pada ujian sekolah pelajaran matematika, kita Bapak Ibu sebagai pengawas ujiannya, Anda memperbaiki Rehan menyuntek pada ujian sekolah mapel matematika. Setelah ujian sekolah, Bapak Ibu memanggilnya ke ruangan. Rehan mengaku kalau ia menyontek, tapi ia mohon supaya Bapak Ibu tidak melakukan kepada kepala sekolah. Rehan itu melakukannya hanya untuk lulus SMA agar bisa kuliah di universitas impiannya. Sebagai Bapak Ibu guru, sekarang sebagai pemimpin pembelajaran ya Bapak Ibu ya, yang akan Bapak Ibu lakukan apa kira-kira? Sisi lain Rehan anaknya bagus, sebelum lulus sudah keterima di universitas impiannya sesuai dengan keahliannya. Tapi di ujian matematika selain nilai harian di bawah KKM, dia juga nyontek ketahuan. Yang mengetahui itu adalah Bapak Ibu. Apa yang akan dilakukan Bapak Ibu? Kita lanjut. Situasi yang kedua, Bapak Ibu guru adalah bendara panitia ulang tahun sekolah Bapak Ibu sebagai bendara. Ketua pemimpin meminta kepada Bapak Ibu untuk menggunakan dana yang tidak terpakai untuk acara pembubaran panitia dengan mengadakan pesta kecil-kecilan. Ya, ketua panitia akhirnya supaya Bapak Ibu mengeluarkan uang untuk membiayai dana-dana tersebut dengan cara ya jelas karena itu harusnya untuk penggunaan uang tersebut adalah ulang tahun sekolah, tapi ini digunakan untuk semacam pesta kecil-kecilan. Akhirnya yang Bapak Ibu lakukan adalah membuat kwitansi palsu ini, ya. Terus posisi Bapak Ibu sebagai bendara, apa yang akan Bapak Ibu lakukan? Ya, silakan. Sudah ya, ada dua bermasalah. Nah, dari kedua ini mana yang dilema etika, mana yang rujukan moral Bapak Ibu tadi. Jelas dari permasalahan yang pertama adalah dilema etika. Dilema etika bagaimana? Sebagai guru pengawas ujian tidak melaporkan, nanti juga tidak jujur. Mau dilaporkan, anak sudah keterima di universitas sesuai. Yang kedua, sebagai rujukan moral. Di sini rujukan moral.
Bagaimana nanti Bapak Ibu? Oke, seperti itu. Jadi Bapak Ibu maaf tidak usah menjawab berartian menyampaikan, karena ini adalah merupakan suatu provokasi pemikiran Bapak Ibu untuk mengerti ke depan. Nah, dalam situasi yang dilema situasi etika itu tadi, sebelum Bapak Ibu mikir mempertimbangkan, itu timbul nilai-nilai kebajikan. Apa yang bisa mempertimbangkan semuanya itu apa? Di antaranya adalah cinta, kasih sayang, kebenaran, keadilan, kebebasan, persatuan, toleransi lah, tanggung jawab, dan sebelum lulus sudah keterima di universitas impiannya sesuai dengan keahliannya. Tapi di ujian matematika, selain nilai harian di bawah KKM, dia juga nyontek ketahuan. Yang mengetahui itu adalah Bapak Ibu. Apa yang akan dilakukan Bapak Ibu? Kita lanjut. Situasi yang kedua. Bapak Ibu guru adalah bendara panitia ulang tahun sekolah Bapak Ibu sebagai bendara. Ketua pemimpin meminta kepada Bapak Ibu untuk menggunakan dana yang tidak terpakai untuk acara pembubaran panitia dengan mengadakan pesta kecil-kecilan. Ya, ketua panitia akhirnya supaya Bapak Ibu mengeluarkan uang untuk membiayai dana-dana tersebut dengan cara ya jelas, karena itu harusnya untuk penggunaan uang tersebut adalah ulang tahun sekolah, tapi ini digunakan untuk semacam pesta kecil-kecilan. Akhirnya yang Bapak Ibu lakukan adalah membuat kwitansi palsu ini, ya. Terus posisi Bapak Ibu sebagai bendara, apa yang akan Bapak Ibu lakukan? Ya, silakan. Sudah ya, ada dua bermasalah. Nah, dari kedua ini mana yang dilema etika, mana yang bujukan moral Bapak Ibu tadi. Jelas dari permasalahan yang pertama adalah dilema etika. Dilema etika bagaimana? Sebagai guru pengawas ujian tidak melaporkan, nanti juga tidak jujur. Mau dilaporkan, anak sudah keterima di universitas sesuai dengan. Yang kedua, sebagai bujukan moral. Di sini bujukan moral. Bagaimana nanti Bapak Ibu? Oke, seperti itu. Jadi Bapak Ibu maaf tidak usah menjawab berartian menyampaikan, karena ini adalah merupakan suatu provokasi pemikiran Bapak Ibu untuk mengerti ke depan. Nah, dalam situasi yang dilema situasi etika itu tadi, sebelum Bapak Ibu mikir mempertimbangkan, itu timbul nilai-nilai kebajikan. Apa yang bisa mempertimbangkan semuanya itu apa? Di antaranya adalah cinta, kasih sayang, kebenaran, keadilan, kebebasan, persatuan, toleransi lah, tanggung jawab, dan periklaman dan lain sebagainya. Berpikir berbasis peraturan. Jadi ini sesuai dengan peraturan, tidak ada masalah. Yang ketiga adalah berpikir berbasis rasa peduli. Kadang-kadang kita lebih, bukan mengesampingkan dalam artian 100%, bukan, tapi setidak-tidaknya itu akan mengambil kerempet rasa peduli, itu juga ada. Jadi macam-macam dalam mengambil suatu keputusan. 9 langkah mengambil keputusan ini maksudnya adalah pengujian. Pengujian dalam artian sebelum kita mengambil keputusan bisa kita uji untuk keputusan kita. Yang pertama adalah apa nilai-nilai yang saling bertentangan dalam studi kasus tersebut. Dalam kasus yang pertama, yang kedua tadi, nilai-nilai yang bertentangan itu apa tadi di antaranya? Satu, sudah lulus nilainya, KKM kurang, nyontek, begitu. Siapa yang terlibat dalam situasi tersebut? Di antaranya adalah siswa, murid, dan guru. Fakta-fakta yang relevan dengan situasi tersebut bagaimana? Di antaranya sama, ya, faktanya anak tersebut membutuhkan suatu kelulusan. Yang keempat, lakukan pengujian benar dan salah terhadap situasi tersebut. Kira-kira benar atau salah dari situasi tersebut tadi. Uji legal, apakah ada aspek pelanggaran hukum dalam situasi tersebut?
Ini sering karena apa? Sering sekali kita lakukan ya Bapak Ibu ya, karena kita di dunia pendidikan permasalahan-permasalahan selalu kita hadapi bersama. Uji regulasi apakah ada pelanggaran peraturan atau kode etik profesi dalam kasus tersebut. Yang ketiga, uji intuisi berdasarkan perasaan dan intuisi Bapak Ibu, apakah ada yang salah dalam situasi ini. Jadi kita bisa merasakan. Uji publikasi. Nah, di sini coba kalau seandainya kita telah melakukan suatu pengambilan keputusan, setelah itu Bapak Ibu masih ragu-ragu. Untuk selanjutnya, untuk menguji, Bapak Ibu bisa menguji secara publikasi. Coba permasalahan yang Bapak Ibu ambil itu dipublikasikan di halaman depan, halaman paling depan utama sebuah koran. Ya. Di sana begitu membaca, Bapak Ibu nyaman apa tidak? Bila Bapak Ibu tidak nyaman, nah berarti kemungkinan besar untuk kasus tersebut adalah dilema etika, bukan suatu rujukan moral. Yang terakhir, uji panutan periklaman dan lain sebagainya. Berpikir berbasis peraturan. Jadi ini sesuai dengan peraturan, tidak ada masalah. Yang ketiga adalah berpikir berbasis rasa peduli. Kadang-kadang kita lebih, bukan mengesampingkan dalam artian 100% bukan, tapi setidak-tidaknya itu akan mengambil kerempet rasa peduli, itu juga ada. Jadi macam-macam dalam mengambil suatu keputusan. 9 langkah mengambil keputusan ini maksudnya adalah pengujian. Pengujian dalam artian sebelum kita mengambil keputusan bisa kita uji untuk keputusan kita. Yang pertama adalah apa nilai-nilai yang saling bertentangan dalam studi kasus tersebut. Dalam kasus yang pertama, yang kedua tadi, nilai-nilai yang bertentangan itu apa tadi di antaranya? Satu, sudah lulus nilainya, KKM kurang, nyontek, begitu. Siapa yang terlibat dalam situasi tersebut? Di antaranya adalah siswa, murid, dan guru. Fakta-fakta yang relevan dengan situasi tersebut bagaimana? Di antaranya sama, ya faktanya anak tersebut membutuhkan suatu kelulusan. Yang keempat, lakukan pengujian benar dan salah terhadap situasi tersebut. Kira-kira benar atau salah dari situasi tersebut tadi. Uji legal, apakah ada aspek pelanggaran hukum dalam situasi tersebut? Ini sering karena apa? Sering sekali kita lakukan ya Bapak Ibu ya, karena kita di dunia pendidikan permasalahan-permasalahan selalu kita hadapi bersama. Uji regulasi, apakah ada pelanggaran peraturan atau kode etik profesi dalam kasus tersebut. Yang ketiga, uji intuisi berdasarkan perasaan dan intuisi Bapak Ibu, apakah ada yang salah dalam situasi ini. Jadi kita bisa merasakan. Uji publikasi. Nah, di sini coba kalau seandainya kita telah melakukan suatu pengambilan keputusan, setelah itu Bapak Ibu masih ragu-ragu. Untuk selanjutnya, untuk menguji, Bapak Ibu bisa menguji secara publikasi. Coba permasalahan yang Bapak Ibu ambil itu dipublikasikan di halaman depan, halaman paling depan utama sebuah koran. Ya. Di sana begitu membaca, Bapak Ibu nyaman apa tidak? Bila Bapak Ibu tidak nyaman, nah berarti kemungkinan besar untuk kasus tersebut adalah dilema etika, bukan suatu rujukan moral. Yang terakhir, uji panutan. Uji panutan di sini seperti ini. Contoh, Bapak Ibu mengidolakan siapa? Contoh ya, kita deket-deket aja, yang tidak usah jauh-jauh. Yang senior kita Pak Jun atau Bu Santi begitu ya. Begitu Bapak Ibu mengambil suatu keputusan, akan muncul suatu pertanyaan, kira-kira keputusan saya ini sama tidak kalau seandainya keputusan yang diputuskan oleh Pak Jun, guru saya yang saya idolakan, atau Bu Santi, ibu guru saya yang saya idolakan. Contohnya seperti itu. Ini adalah uji panutan atau idola. Jadi kalau seandainya situasi gagal melalui salah satu uji tersebut, salah satu dari 9 aja, maka tidak perlu melanjutkan pada langkah berikutnya. Karena apa?
kemungkinan besar untuk situasi tersebut adalah bujukan moral, bukan D5 etika. Begitu Bapak Ibu untuk materi sosialisasi modul 3.1 pengambilan keputusan sebagai pemimpin pembelajaran. Terima kasih atas waktu yang disediakan oleh Bapak Ibu. Semoga apa yang telah Bapak Ibu sediakan baik waktu, tenaga, pemikiran menjadi ladang amal Bapak Ibu guru semuanya. Dari saya terima kasih. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.